Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan coba lanjutkan kembali video pembelajaran kita tentang materi turunan ini. Sekarang pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke materi tentang apa sih, atau seperti apa sih rumus-rumus turunan fungsi aljabar, begitu ya. Yang akan kita bahas yang pertama, teman-teman, turunan dari beberapa fungsi khusus, gitu ya. Oke. Dalam rumus-rumus turunan fungsi aljabar ini khusus tentang turunan dari beberapa fungsi khusus, kita akan fokuskan kepada pada yang pertama. Turunan fungsi konstan, gitu ya. Ada turunan fungsi konstan. Artinya berapapun nilainya, pasti nilainya konstan, tetap. Definisinya gimana? Jika ada fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta real, gitu ya. Di mana c ini adalah pertama kita akan bahas, teman-teman, turunan fungsi konstan. Jika ada fx sama dengan c, di mana c ini adalah adalah konstanta real, maka teman-teman, f aksen dari x itu pasti sama dengan 0, gitu ya. Contoh, ya. Contoh soal. Carilah turunan dari fungsi fx sama dengan, kita cari dari fx sama dengan 3 min akar 2. 3 min akar 2 kita disuruh cari ini ya. Maka gimana solusinya? Kalau ada fx-nya adalah 3 min akar 2, maka f aksen x-nya, karena 3 ini konstanta dan akar 2 juga konstanta dari bilangan real, maka ini sama artinya dengan 0. Nah, kalau kita menuju kepada rumus ini, inilah. Jadi kita berapapun fx-nya. Misalnya ada contoh lain, fx sama dengan 100. Nah, gitu ya. Sama f aksen x-nya tetap 0. Gitu ya, contoh lain ya. Ini contoh lain, teman-teman ya. Kalau ada fx-nya lagi berapa? 7 akar 2, gitu ya. Sama f aksennya juga, karena dia ini dihitung sebagai konstanta, ini konstanta, ya tetap 0, gitu ya f aksennya. Saya pikir itu, teman-teman ya, untuk fungsi turunan fungsi konstan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama, konstan artinya tetap berapapun nilainya selama fx sama dengan c, atau di mana c itu konstanta, maka turunannya tetap 0, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan tentang turunan fungsi identitas, teman-teman. Turunan fungsi identitas. Misalnya gimana? Jika misalkan ada fx sama dengan x, gitu.
Maka turunan fx adalah f aksen x-nya pasti sama dengan 1. Kenapa? Karena ini namakan dengan fungsi identitas, gitu ya. Nah, x. Jadi berapapun ketika dikali 1 pasti akan kembali ke x, gitu ya. Oke, teman-teman. Iya. Untuk fungsi identitas. Si mana di HP ayah? Oke, itu tentang turunan fungsi identitas. Contohnya, ya tetap kita cari nilai dari fx sama dengan x, maka fungsi identitasnya sama 1. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu turunan fungsi pangkat. Nah, ini yang pasti ketemu ya. Ini fungsi pangkat ini dasar ya. Oke, jadi untuk turunan fungsi pangkatnya teman-teman, jika ada fx ini a ini tidak sama dengan 0, kemudian a ini dan n ini adalah anggota dari bilangan real, maka turunan pertama dari fx atau f aksen x-nya itu sama dengan a dikali n x dipangkatin n min 1. Itu ya. Itu untuk mencari turunan fungsi pangkat teman-teman ya. Oke, seperti apa contoh soalnya? Ya, contoh soalnya ini yang jadi tolong dipahami dasar antara turunan dari beberapa fungsi khusus tadi, fungsi konstan berarti berapapun selama dia konstanta ketika dicari turunannya pasti 0. Kemudian fungsi identitas ketika fx itu hanya x maka nilai turunannya adalah 1. Kemudian turunan fungsi pangkat seperti ini, kalau ada fx ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x a dikali n ini dikali di bawah sini teman-teman turun, kemudian yang di atas dikurangi, gitu ya, gitu. Contoh soal. Carilah f aksen x dari fungsi fx sama dengan berapa? 3x pangkat 8. Nah, oke. Solusinya bagaimana? Ya, kita tinggal memasukkan nilainya. Kalau ada fx sama dengan 3x pangkat 8, ini berarti a-nya, ini berarti n-nya. Berarti tinggal kita masukin f aksen x-nya berarti 3 ini dikali 8. 8-nya turun ke bawah, x-nya tetap, 8 pangkatnya dikurangi 1, gitu ya. Itu sama dengan 8 kali 3, 24, x pangkat 7. Nah, inilah teman-teman rumus turunan fungsi aljabar khusus tentang turunan dari fungsi khusus. Tadi kita sudah bahas tentang fungsi khusus konstan, kemudian fungsi khusus identitas, dan yang terakhir tentang pangkat. Nah, ini yang paling sering kita akan nanti ketemukan, gitu ya, ketemukan dari fungsi-fungsi dasar ini, atau beberapa fungsi khusus ini yang akan kita pakai nanti untuk menemukan rumus-rumus turunan fungsi aljabar lainnya. Oke, hapus ya. Ini yang A.